Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Saya Waalaikumsalam mau warahmatullahi. tanya nih, Pak. Saya kan kebetulan sekitar 30 hari yang lalu, saya itu cek HbA1 saya itu 10,3. Jadi saya itu deteksi diabetes tipe 2. Itu saya lakuin puasa dari dry fasting sama dikombinasikan sama intermittent fasting selama sampai sekarang kurang lebih 30 hari ini. Saya setiap hari kontrol juga lewat ketek-ketek sih, Dok. Itu emang sekarang udah di normal gitu. Nah, yang saya mau tanyain itu kan kalau dokter itu menjelaskan prinsip intermittent fasting itu kita boleh makan semuanya ya, termasuk karbohidrat begitu-gitu ya. Artinya tidak ada yang beda dengan orang yang menjalani konsep ketofastosis gitu ya, Dok. Nah, saya tuh sebenarnya agak penasaran gitu, Dokter. Apakah seperti saya ini memang masih boleh betul-betul mengkonsumsi karbohidrat dengan jumlah yang biasa-biasa saja gitu ya, Dok? Karena kalau saya ini sekarang menjalankan IF itu sudah mengurangi karbo dan gula darah saya itu udah di range normal gitu, Dokter. Cuman karena dokter suka bilang kita bagusnya itu mengkonsumsi semuanya karena semua itu baik gitu ya, yang penting tidak berlebihan gitu kan. Tapi saya membandingkan dengan konsep orang-orang yang mengatakan diabetes itu racunnya itu gula itu adalah racun bagi orang diabetes gitu kan, di konsep orang-orang ketofastosis gitu, Pak Dokter. Jadi saya tuh seperti seperti bingung gitu ketika saya mau makan nasi atau saya mau makan terigu atau bakwan, ini sebenarnya dianggap racun atau memang boleh dengan IF secara terus-menerus gitu, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, ini tuh bagus sekali pertanyaannya, banyak yang bisa dipelajari dari pertanyaan ini ya. Jadi gini, kenapa kan ada video yang ketiga kalau nggak salah ya, tentang filosofi 9 level puasa intermittent. Nah, 9 level puasa intermittent ini tuh filosofi yang ketiga kalau nggak salah ya, bahwa semua makanan halal itu tuh baik gitu. Nah, kenapa masuk ke filosofi? Jadi kalau yang masuk ke filosofi itu pasti yang sangat penting gitu. Ya kayak bahwa 9 level itu fleksibel, bisa naik turun, itu kan itu praktisnya aja. Nah, artinya gini, kenapa saya masukin juga ayat Quran tentang dasar yang menjadikan yang namanya makanan halal itu tuh pasti baik gitu. Ayatnya tuh jelas, dan mereka bertanya kepadamu tentang makanan yang halal. Katakanlah makanan yang halal itu, dan telah kami jadikan semua makanan halal itu thayyibat. Jadi makanan halal itu pasti baik, dan kami halalkan semua yang baik bagimu, dan kami haramkan semua yang buruk bagimu. Jadi dasarnya tuh itu jelas dulu, bahwa kita tuh nggak asal-asalan, nggak maksudnya si 9 level puasa intermittent ini asal-asal aja biar enak, semua boleh dimakan asal halal. Mana dasarnya? Kan dari segi kedokteran juga banyak yang ahli gizi bilangnya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya cuma mau membalikan, kalau misalnya anggap misalnya tepung gitu kan, nasi putih aja, oh nggak boleh nasi putih buat sakit orang normal atau orang diabetes misalnya. Orang diabetes itu nggak boleh makan nasi putih karena itu racun gitu. Itu tuh seperti seolah-olah tuh sama Allah, si nasi putih itu tuh kan halal, jelas. Kemudian di Quran dibilang telah kami halalkan semua yang baik-baik, ya. Semua telah kami halalkan semua yang baik. Artinya semua yang baik itu tuh udah dihalalkan sama. Nggak ada orang sesuatu yang baik yang tidak dihalalkan sama Allah. Kemudian telah kami haramkan semua yang buruk. Berarti artinya kalau si nasi putih itu karena masuknya halal, sebenarnya lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudorotnya gitu. Nah, sekarang panduan Quran itu cuma bilang makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi panduannya untuk makanan yang halal tadi tuh dia akan menyebabkan penyakit kalau berlebih-lebihan. Jadi bukan saya yang ngarang istilahnya, itu mau ngarang aja, itu mau semua makanan bagus. Orang jelas-jelas kok gula itu merusak tubuh kita, merusak diabetes. Bahkan jangankan orang-orang ahli gizi dan keto itu nggak cuma buat yang diabetes loh. Jadi yang namanya gula itu racun aja buat semua itu tuh. Mau orangnya normal, mau orangnya diabetes, yang namanya gula itu tuh ngerusak aja. Jadi harus dikurangi. Itu kan seolah-olah Allah tuh lupa bahwa gula itu ternyata kok gula dihalalkan, ini udah jelas-jelas merusak gitu. Nah, itu maksud saya tuh kita tuh perlu memahami biar kitanya tuh mantap kalau kita ngejalanin, dan apalagi sampai kita mengedukasi ke orang. Kau boleh makan apa aja? Ya, orang di Quran dibilang telah kami halalkan semua makanan yang baik-baik. Ya.
Dan apa namanya, jadi semua yang baik-baik itu nggak ada yang kelewat, itu udah aturannya itu udah sampai akhir zaman sama Allah udah dipilihin, ini makanan yang baik ini semuanya tuh udah sama saya halalkan sampai akhir zaman, nggak ada perubahan. Nah berarti itu sih makanan nasi putih, tepung-tepung, bakwan, itu tuh nasi goreng, itu tuh semuanya tuh halal kan. Nah kapan yang halal itu merusak? Ketika kita tuh mengkonsumsinya dalam jumlah maupun cara yang berlebihan. Nah kalau nggak percaya nanti di Gramedia tuh ada. Di Gramedia tuh ada buku yang ditulis sama profesor, dokter, ahli diabetes di Surabaya, aduh lupa saya namanya. Judulnya tuh penderita diabetes boleh makan apa aja. Itu buku di Gramedia tuh, yang nerbitinnya Gramedia, yang bikinnya tuh profesor di bidang kedokteran di Surabaya. Dia tuh punya klinik diabetes sendiri. Jadi kalau dokter penyakit dalam tuh ada yang ngambil subspesialis khusus diabetes, kemudian jadi profesor lagi, jadi guru besar. Jadi udah ilmunya tuh udah mumpuni, dia bikin judulnya aja penderita diabetes boleh makan apa aja. Nah yang bilang penderita diabetes nggak boleh makan nasi putih, nggak boleh makan bakwan, nggak boleh makan tepung, itu tuh pasti bukan profesor itu. Orang si profesornya bilang boleh makan apa aja gitu. Jadi yang bikin si tepungnya jadi rusak itu kalau ibu punya diabetes makan nasi putih ketika nggak lapar gitu. Jadi pas nggak lapar tapi makan gorengan, makan nasi putih, makan apa aja, walaupun bukan gula gitu. Anggaplah lemak. Orang ketofastosis kan boleh makan lemak, banyak lemak yang berkualitas gitu dibilangnya kan. Tapi kalau misalnya makan lemaknya, makanan-makanan yang lemak tadi tuh dikonsumsi pada saat kitanya nggak lapar, itu tuh akan merusak, itu tuh berlebihan gitu. Karena kata Rasul kan, janganlah kamu memenuhi perut kamu. Cukuplah makan itu untuk menegakkan tulang punggungnya aja, untuk beraktivitas, untuk beribadah gitu aja. Jadi kalau kita nggak lapar terus makan, walaupun lemaknya lemak bagus nih, lemak sehat, tapi kita makannya tuh pada saat kita nggak lapar. Itu tuh nggak ada hormon grelinnya yang keluar, nggak ada sinyal yang ngasih tahu ke tubuh kita bahwa kita tuh butuh makan gitu, butuh energi. Terus tiba-tiba kita iseng-iseng aja masukin, si tubuh tuh jadi bingung, ini tuh apa-apaan, orang saya nggak minta kok. Saya nggak minta energi, saya nggak minta makanan, tiba-tiba dimasukin makanan. Itu mau makan apa juga nanti sama tubuh tuh disimpan jadi cadangan energi. Karena si tubuhnya tidak menyiapkan diri untuk memproses makanan yang masuk tuh jadi energi gitu. Dan buktinya tuh banyak kok pasien saya bilang udah nggak usah makan apa aja boleh, sakit diabetes A1C-nya sampai 13 kadang-kadang tuh ya. Terus dia suruh makan apa aja boleh, asal jangan makan kalau nggak lapar. Terus kalau udah kenyang berhenti, udah. Terus minum yang banyak biar jangan ada sinyal-sinyal lapar yang palsu. Kemudian puasa yang banyak. Mau puasa level 1, level 3, level 5 terserah, nanti naik pelan-pelan. Itu tuh nanti gulanya turun, obatnya bisa diturunin pelan-pelan, sama sekali nggak minum obat. Kemudian dia boleh makan apa aja, terus dia rajin puasa, udah. Asal makanannya halal, jangan berlebihan. Jangan berlebihan itu kan minumnya yang banyak, terus makannya jangan buru-buru, pelan-pelan dikunyah, jangan sambil ngerjain yang lain. Kemudian jangan sambil berdiri, kemudian juga ya baca doa ya, itu mah pastilah, menikmati makannya tuh. Kemudian hanya makan ketika lapar, ketika udah kenyang berhenti gitu. Itu aja. Mau makan apa juga silakan. Tapi kalau makanannya haram, walaupun dimakan ketika lapar dan ketika kenyang udah berhenti, tetap aja itu tuh tetap aja itu tuh merusak gitu. Karena udah kasih tahu, kami telah haramkan semua makanan yang buruk. Semua yang buruk itu telah kami haramkan. Jadi kalau sama Allah diharamkan, mau kita makannya sedikit, mau kita makannya banyak, mau makannya lagi lapar, mau lagi kenyang, itu tetap aja lebih banyak kerusakannya dibandingkan kebaikannya. Tapi kalau makanannya halal, asal jangan berlebihan, itu tuh memberi lebih banyak kebaikan dibandingkan keburukannya gitu. Jadi itu aja. Dan nggak usah takut, makan aja biasa. Pokoknya asal jangan berlebihan aja. Mau makan bakwan, mau makan nasi putih, mau makan apa. Terus itu dari sudut pandang filosofinya. Terus dari sudut pandang jangka panjangnya. Siapa sih orang yang nggak boleh makan, yang kuat nggak makan nasi selama puluhan tahun? Sakit diabetes itu belum bisa sembuh. Jadi kalau misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu bukan cuma sebulan 2 bulan, itu harus dijalani seumur hidup gitu. Dan nggak bisa orang tuh fitrahnya tuh makan karbohidrat ya, terus tiba-tiba nggak boleh makan karbohidrat. Itu tuh bisa bertahan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi untuk seumur hidup tuh jangan harap gitu. Dan dari penelitian juga,
penelitian yang 35 tahun meneliti tentang kepatuhan, kalau orang disuruh diet yang aneh-aneh, itu tuh cuma 20-30% yang bisa menjalankan dalam jangka waktu yang panjang. Dari segi kedokteran, dari segi syariat, dari segi common sense juga udah nggak mungkin orang tuh disuruh dari lahir makannya karbohidrat, terus tiba-tiba pas sakit tertentu nggak boleh makan karbohidrat berapa lama seumur hidup gitu. Itu kan nggak logis gitu. Secara common sense tuh nggak ada orang yang nggak bisa makan tepung, nggak makan nasi putih, nggak makan goreng-gorengan, nggak makan yang manis-manis seumur hidup gitu. Ya mungkin itu filosofinya tuh, makanya saya bahas panjang soalnya itu penting sekali buat yang lain. Pertanyaannya tuh nanti mirip-mirip gitu. Boleh nggak makan ini, boleh nggak makan itu gitu. Kurang lebih sih kayak gitu.